Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Gimana kabar kalian? Gimana kabar kalian? Tentu sehat kan? Tentu kalian sehat, ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu siswa harus menyediakan Alkitab kita sebagai pedoman kita untuk membahas pelajaran agama kita. Oke? Nah, pelajaran agama kita bisa kita mulai. Pelajaran agama kita, Yesus berkorban. Pengorbanan Yesus berkorban. Ya, pengorbanan Yesus Kristus. Nah, menurut KBBI, berkorban adalah menyatakan kebaktian, kesetiaan, menjadi korban menderita, memberikan sesuatu sebagai korban. Nah, contohnya bisa kita lihat, contohnya seperti seluruh rakyat Indonesia rela berkorban demi membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, satu-satunya manusia yang rela berkorban, mengorbankan nyawanya demi orang lain, dan dunia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengorbanan yang tiada taranya dan tiada bandingnya merupakan sebuah karya Yesus sebagai bukti kasihnya kepada umat berdosa. Nah, dia tidak pernah berdosa, tetapi dialah yang menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Nah, manusia pendosa itu sendiri, ya kan? Pengorbanan yang dilakukan Yesus bukanlah pencitraan agar ia diagung-agungkan atau dipuji-puji dunia, ya. Tidak ada motivasi Yesus melakukan ini. Kerendahan hati, ketulusan, keikhlasan terutama karena kasihnya adalah dasar pengorbanan Yesus. Nah, Yesus adalah contoh teladan dalam pengorbanannya. Dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Yesus Kristus telah memberi teladan yang sangat sungguh luar biasa. Yesus juga mau mengorbankan dirinya untuk disiksa. Disiksa di mana? Di kayu salib. Ya, disiksa dia, dihina, bahkan hingga mati, disalibkan. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Satu-satunya cara agar dosa manusia dapat ditebus adalah dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Nah, sekarang bagaimana responmu terhadap pengorbanan Yesus? Apakah kamu mau meneladaninya juga? Kamu juga menerima keselamatan atas pengorbanan Yesus? Lalu, apa yang harus kamu lakukan sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan Yesus menebus dosa-dosamu? Kita harus menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hidup setia dan taat melakukan kehendak serta tidak melakukan perbuatan dosa lagi dalam hidupmu sehari-hari. Nah, apa saja yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk pengorbanan? Nah, bagaimana caramu? Bagaimana caramu dengan cara berbagi sesuatu yang kamu punya kepada temanmu? Nah, yang berkenan misalnya memberi sebuah tulisan
sebuah buku tulis kepada temanmu yang tidak memilikinya, bagaimana? Apa kita harus menolongnya? Ya, tentu menolong teman yang kesulitan belajar dan sebagainya. Jadi, kalau ada teman kita yang berkekurangan, marilah kita membantunya. Oke, penutup pembelajaran kita, agama Kristen kita, rangkuman kita sebagai pedoman kita sebagai Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bentuk kasihnya kepada umat manusia. Kasihnya kepada manusia atas dosa-dosa dan pelanggaran umat manusia itu sendiri. Pengorbanan sebagai tebusan mengingat dosa dunia. Namun manusia itu harus merespon pengorbanannya. Itu dengan cara taat dan setia terhadap perintahnya. Dengan mau berkorban bagi orang lain. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Saya sudah menulis di sini, nanti kita bisa membacanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, ya Tuhan. Tolong kami agar selalu taat dan setia pada firman-Mu dan mau hidup berkorban bagi orang lain dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, salam semuanya. Sampai ketemu di minggu depan, kita akan membahasnya lagi ya. Tapi minggu depan kita sudah ujian bulanan kita. Seperti biasa kita melakukan ujian bulanan. Nah, untuk tugas PR-PR kita nanti, ntar saya kasih tahu kapan dikumpulnya dan nanti saya akan nilainya. Oke. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker. Terima kasih.